Hai Sobat SOA, apa kabar? Ketemu lagi di video SOA Parenting dan Education. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Untuk sahabat SOA yang baru pertama kali menonton video Parenting dan Education kami, boleh dong di like dan di subscribe YouTube channel kami di SOA Parenting dan Education. Di video ini, saya akan membahas mengenai kemandirian, inisiatif, dan tanggung jawab. 3 hal yang sangat penting untuk dikembangkan pada anak-anak kita. Di dalam sesi-sesi konseling saya, banyak sekali orang tua yang bertanya, berkeluh kesah, curhat. Beberapa hal contohnya seperti ini. Aduh, Bu Hali, 2 tahun lagi anak kita ini udah mau pergi kuliah. Mungkin nggak kuliah di kota yang sama dengan kita, keluar kota, atau mungkin kita akan kirim dia belajar di luar negeri. Tapi gimana ya Bu Hanli? Apa dia bisa ya jauh dari orang tua? Apa dia bisa mandiri nanti di kota yang sendirian? Apa dia bisa bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri selama jauh dari kita? Atau ada orang tua yang juga curhat, dia mengatakan seperti ini, aduh Bu Hanli, ini anak kita udah gede, tapi kok ya inisiatifnya nggak ada ya? Kalau ditanya jawabnya terserah, kalau ditanya jawabnya nggak tahu, kalau ditanya jawabnya udah lumayan lah, nggak ada inisiatif. Pertanyaan-pertanyaan orang tua seperti tadi, curahan hati orang tua seperti tadi, itu sebenarnya sesuatu yang sangat menarik. Kenapa menarik? Yuk kita lihat teori perkembangan manusia menurut Erikson. Dalam teori Erikson, sebenarnya bibit kemandirian itu sudah mulai ada secara alami dan bisa dikembangkan bahkan sejak anak usia 18 bulan. Sampai 3 tahun ini sudah mulai ada dan bisa dikembangkan. Bibit inisiatif sudah mulai ada dan bisa dikembangkan sejak usia 3 tahun sampai 6 tahun dan terus dikembangkan. Sedangkan bibit tanggung jawab itu sudah ada dan bisa dikembangkan sejak usia 6 tahun sampai 12 tahun dan terus dikembangkan. Masa sih kemandirian sudah ada sejak usia 18 bulan? Saya kasih contoh ya. Kalau Anda masih punya batita, atau kita bisa flashback masa batita anak-anak kita, atau kita bisa mengobservasi batita yang ada di sekeliling kita, saya coba flashback terhadap anak saya sendiri. Ketika anak saya di usia kurang lebih 18 bulan sampai 2 tahun, anak saya sudah mulai mau mencoba makan sendiri. Jadi ketika dia lagi disuapin makan, dia mulai memegang piringnya sendiri, dia mulai memegang sendoknya sendiri, dan ngomongnya masih cadel-cadel, dia bilang, Mam Nili, seperti itu. Nah, ketika anak saya melakukan hal itu, ini menunjukkan bahwa dia ingin mandiri, dia ingin bisa makan sendiri. Ini menunjukkan bahwa bibit kemandirian sudah mulai ada dan sudah mulai bisa kita kembangkan tentu sesuai porsinya. Yuk sekarang kita lihat contoh bibit inisiatif. Pernah nggak kita pergi ke toko mainan, kemudian anak di usia 3 tahun sampai kurang lebih 6 tahun, dia mulai berkeliling di toko mainan, dia mulai memilih mainannya, dan dia bilang, aku mau yang ini aja, aku suka yang ini, aku mau yang ini aja. Nah ini menunjukkan bahwa dia sudah punya inisiatif untuk memilih dan memutuskan mainan yang dia suka, yang mau dia beli, yang seperti apa. Tanggung jawab, yuk kita sekarang lihat tanggung jawab. Nah, sahabat SOA, self-help, memenuhi kepentingan diri sendiri, itu sebenarnya sangat krusial untuk mulai ada dan dikembangkan dan dibentuk ketika anak di usia sekolah dasar. Bisa makan sendiri, tidak disuapin lagi, bisa mandi sendiri, bisa sedikit-sedikit mulai belajar sendiri, bisa membereskan buku sendiri, dan sebagainya. Tentu sekali lagi sesuai dengan porsi dan tahap perkembangannya dia. Nah, pertanyaannya, apakah bibit-bibit alami, kemandirian, inisiatif, dan tanggung jawab itu dikembangkan oleh orang tua atau justru dimatikan sehingga tidak berkembang? Misal, tanpa disadari dan tidak disengaja, ketika anak seusia batita mau makan sendiri, orang tua gemes karena makannya lama, karena makannya berantakan. Akhirnya orang tua mengambil alih, menyuapi anak terus-terusan
Sehingga akhirnya bibit kemandirian tidak berkembang, tapi justru dimatikan. Atau ketika lagi pergi ke toko mainan, meskipun kita pada awalnya bilang terserah kamu boleh hari ini memilih mainan, tapi ketika anak membuat pilihan mainan yang mau dia beli, justru ini komentar kita sebagai orang tua. Ah, jangan yang itu deh, yang itu jelek, warnanya nggak bagus, bagusan yang ini aja ya, udah beli yang ini aja, ini lebih bagus. Dan akhirnya inisiatif orang tua dan pilihan orang tua lah yang terjadi ketika ada di toko mainan tadi. Satu contoh lagi, ketika video ini dibuat, kita dalam masa pandemi corona, kita sedang PSBB, stay at home, school from home, work from home. Nah, anak-anak belajar di rumah, orang tua dalam tanda petik menjadi guru di rumah. Saya beberapa mendengar cerita curhatan-curhatan orang tua selama school from home. Rasanya orang tua, terutama mama ya, di rumah itu sekarang tugasnya semakin banyak. Salah satunya adalah sibuk dengan urusan sekolah anak-anaknya di rumah. Anaknya yang sekolah, anak yang school from home, orang tuanya yang stres. Banyak orang tua yang membackup tugas-tugas anaknya selama school from home. Banyak orang tua yang akhirnya ikut belajar bersama anaknya selama school from home. Bukannya nggak boleh, tapi sebenarnya tanggung jawab utama adalah pada anak-anak karena dia yang bersekolah. Sahabat SOA, ada 4 langkah yang kita perlu lakukan untuk mematangkan anak. Mematangkan kemandiriannya, mematangkan inisiatifnya, dan mematangkan tanggung jawabnya. Yang pertama, orang tua melakukan untuk anaknya. Yang kedua, orang tua melakukan bersama anak. Yang ketiga, anak melakukan, orang tua mendampingi anaknya, melihat. Dan yang terakhir, tahap keempat, anak dapat melakukannya sendiri. Sahabat SOA, kita perlu melakukan keempat tahapan itu, di mana tahap keempat anak sudah matang. Kita sudah bisa lepas. Sebagai penutup di video ini, Tuhan telah memberikan bibit yang luar biasa kepada setiap anak, pada setiap manusia. Bibit untuk mandiri, bibit untuk berinisiatif, dan bibit untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Pertanyaannya, apakah bibit alami itu dikembangkan atau dimatikan? Dan itu adalah pilihan kita, orang tua, dalam pola asuh anak-anak kita. Terima kasih dan sampai jumpa.